Halo pemirsa, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Swarso. Di video ini saya ingin menyampaikan dua pengalaman minimal ya yang berharga tentang khasiat daun ungu. Ini pengalaman real teman-teman, saya ingin berbagi kepada Anda semuanya. Yang pertama, waktu lebaran kemarin keponakan saya 7 hari nggak bisa BAB, dan itu sempat bikin panik keluarga, mau diobatkan ke dokter. Tapi kemudian saya punya cara dan teringat tentang khasiat daun ungu ya. Saya merebus daun ungu ini sebanyak 5 lembar, saya kasih gula merah sedikit, setelah dingin saya minumkan, dan keponakan saya yang kelas 5 SD itu malamnya diminumi, paginya BAB-nya keluar dengan lancar. Nah, ini pengalaman empirik yang baru saja saya alami. Kemudian pengalaman yang kedua teman-teman, yang penting saya sampaikan, teman saya itu menderita ambeien ya, atau wasir. Dia sudah agak lumayan parah ya. Nah, suatu ketika ketemu saya ceritakan informasi tentang khasiat daun ungu ini. Kemudian selama seminggu berturut-turut ya, pagi sore dia konsumsi daun ungu ini dengan cara direbus ya. Dia ambil 10 lembar, kemudian direbus dengan air 4 gelas, lalu disisihkan menjadi 2 gelas, diminum pagi sore, dan dalam waktu seminggu secara berturut-turut kemudian wasirnya kempes dan sembuh, dan nggak jadi operasi dan sembuh sampai sekarang. Nah, pengalaman berharga ini mudah-mudahan juga bisa menginspirasi Anda ya tentang khasiat daun ini, dan masih banyak lagi nanti saya sampaikan, karena di video ini saya akan praktek ya, memasak daun ungu ini, karena kebetulan hari ini saya asam uratnya agak lagi naik ya, kemudian rasa pegel-pegel badan nggak enak sejak kemarin. Tadi malam saya sempat merebus sekali dan sudah agak lumayan enak. Hari ini saya akan praktek merebus, bagaimana cara merebus daun ungu dan memetiknya ya. Memetiknya nanti saya praktekkan, silahkan ikuti videonya sampai selesai. Oke, langsung saja kita petik ya. Ini kebetulan daun ungu saya ini masih baru saya tanam berapa bulan yang lalu ya. Ini kalau yang subur bisa sampai 3 meter teman-teman tingginya. Dan ini kategorinya dikatakan tanaman hias ya oleh ibu-ibu, itu sering juga dijadikan tanaman hias. Ini ada bunganya, tapi ini punya khasiat yang luar biasa. Ini juga bagus loh untuk mengurangi kolesterol ya. Bagi Anda yang habis lebaran ini banyak opor ayamnya, santan-santannya, konsumsi ini itu bisa meluruhkan kolesterol dan juga gula darah. Ingat bahwa gula darah ini kalau nggak dikendalikan akan kurang baik buat kesehatan. Biasanya habis minum ini yang saya rasakan ya, nanti urinnya akan kenceng ya, buantek, dan banyak sekali urinnya, karena daun ungu ini berdasarkan informasi yang saya baca itu membuang air, kemudian membuang kelebihan gula, kolesterol dan lain-lain, dibuang bersama urin kita. Makanya kalau Anda ingin terapi daun ungu ini untuk kesehatan, seminggu 2 kali misalkan, Anda harus banyak minum air putih. Oke, nanti sambil saya merebus ini saya jelaskan ya khasiat daun ungu, karena mungkin video ini agak panjang teman-teman. Saya pernah membuat video ini di channel saya, cuman masih banyak pertanyaan yang teman-teman kurang jelas. Nah, di video ini saya ingin usahakan sejelas mungkin ya, dari saya menerangkan, kemudian saya memetik daunnya, merebus, sampai nanti khasiatnya waktu merebus ini saya jelaskan. Kita memetik ya, saya ingin memetik sekitar 10 lembar. Kita ambil daun yang bawah yang agak tua ya. Sebenarnya ini belum begitu layak dipetik teman-teman, tapi karena kepepet ya, ini belum lama, ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini 10 lembar ya. Ini nanti mau saya cuci dulu bersih, lalu kita rebus ya. Menanamnya cukup di stek teman-teman, jadi cari bibit ya, pohon ungu yang tua, potong, ditancapkan di tempat air yang basah, tumbuh misalnya. Cuman gitu aja. Nanti saya tunjukkan di video yang lainnya saja tanaman saya yang lain ya. Ada beberapa pohon tanaman ungu. Nah, ini saya tunjukkan ini yang baru ya. Oke, saya masukkan, mari kita cuci. Oke, ini daun ungunya kita cuci teman-teman ya. Kita cuci pada air yang mengalir ini, biar bibit ungunya rontok ya. Jangan diremat-remat teman-teman ya. Ini cukup digelontor dengan air mengalir begini, bibit ungunya biar hilang ya. Karena ini daun nggak ada pestisida atau obat-obat kimia apapun ya yang melekat, cuman debu ini yang menempel pada daun ini kan cuma debu. Nah, begitu
kita siram dengan air mengalir begini, maka biasanya debunya akan jatuh gitu. Udah ya, ini udah dicuci bersih. Dan usahakan satu tips saya ya, dimasak dengan air yang bagus. Nah, biasanya saya menggunakan air mineral teman-teman, 4 gelas air mineral, nanti saya sisakan menjadi 2 gelas diminum pagi dan sore. Oke, ayo ikuti selanjutnya kita merebus daun ini. Oke teman-teman, langkah berikutnya setelah daun ungu tadi kita cuci ya, ini kita rebus teman-teman. Yang disiapkan biasanya saya menggunakan ini air aqua mineral, jadi ini tidak diendos oleh aqua, tapi saya selalu menggunakan ini kalau saya merebus jamu. Kemudian yang kedua, gunakan panci stainless ya teman-teman, jangan menggunakan panci aluminium, karena nanti kalau aluminium antara jamu dengan ini akan terjadi, dengan air ungu dengan ini akan terjadi oksidasi dan kurang bagus. Gunakan stainless, atau lebih bagus lagi kalau teman-teman punya menggunakan kuali ya, kuali yang berbahan tanah, itu lebih bagus lagi. Nah ini pakai stainless. Kemudian untuk ini saya menggunakan gula merah ya, lebih bagus lagi teman-teman menggunakan gula aren, atau lebih bagus lagi madu ya, madu asli dari peternak, itu akan lebih mantap khasiatnya. Kalau Anda ya, kalau nggak ada ya gula merah ini bisa. Kemudian seberapa banyak gula merah yang kita gunakan itu selera ya, kalau pengen manis banget ya ditambah, kalau cukupan ya sedikit aja cukup. Karena ini daun ungu ini nggak ada pahitnya teman-teman, rasanya tawar, ger gitu loh. Oke langsung aja kita mulai ya, kita buka dulu. Kemudian karena kita ingin saya ingin menyajikan 2 gelas siang ini dan nanti sore, kita tuangkan 4 gelas ya, 4 gelas air, lalu nanti kita sisakan menjadi 2 gelas. Oke, 4 gelas ya. Lalu daun ungunya kita masukkan. Oh iya, saya sarankan teman-teman kalau sebelum pegang daun, sebelum pegang alat-alat ini, cuci tangan dulu ya, yang bersih, menggunakan sabun biar tangan kita bersih. Jadi kita cuci tangan, kita masukkan ya. Lalu nanti gula merahnya saya masukkan ketika sudah mendidih teman-teman. Sudah masuk semua ya, lalu kita tutup ya biar cepat mendidih. Oke, kita rebus. Nah ini nanti kita gunakan untuk menaruh ini yang sudah hasil rebusan ini. Kemudian kalau sudah merebus, nanti sudah mendidih ya, kita kasih gula. Oke, sambil menunggu ini mendidih teman-teman, saya akan menambah penjelasan ya bagi teman-teman biar ada informasi yang cukup tentang apa daun ungu dan manfaatnya ya. Oke, daun ungu orang Jawa ada yang menyebutnya daun wungu, jadi pakai W ya kalau orang Jawa. Ada juga orang Jawa yang menyebutnya daun demung. Kalau di Jawa Barat, daun ungu punya nama daun teman-teman atau handelem. Kemudian di Madura itu disebut daun putri teman-teman. Kalau Papua itu daun arafuru. Nah ini sejumlah nama ya, nama-nama yang ada di tanah air ya teman-teman. Kemudian ada juga yang menyebutnya ya, di daerah lain itu namanya daun tulak. Kemudian ada daun karotong ya. Kemudian ada daun kadi-kadi, ada yang menyebutnya daun kobi-kobi. Nah dari berbagai nama ini membuktikan bahwa sebenarnya daun ini sudah menyebar di penjuru tanah air teman-teman, jadi sudah menyebar. Tapi asal mulanya sebenarnya daun ini tumbuh subur di daerah Papua Nugini dan Polinesia. Jadi awal-awalnya menyebar di sana, kemudian menyebar di seluruh Indonesia, digunakan sebagai tanaman hias, dan ternyata juga punya khasiat yang bagus untuk kesehatan kita. Nah yang penting nama ilmiahnya teman-teman, daun ungu ini
disebut juga Graptophyllum pictum ya, Graptophyllum pictum. Teman-teman semuanya, daun ungu ini secara turun temurun waktu dulu kala itu digunakan yang paling pokok itu untuk mengobati wasir atau ambeien ya. Ini yang paling dulu paling utama, tapi kemudian ditemukan berdasarkan penelitian dari beberapa perguruan tinggi itu juga bisa digunakan untuk menghambat pertumbuhan plak gigi. Kemudian daun ini juga sangat bagus untuk anti diabetes, kemudian menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh kita, kemudian juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita agar selalu fit gitu. Nah, kemudian sepintas lalu ya cara konsumsinya teman-teman. Untuk menyembuhkan ambeien itu teman-teman bisa ambil 15 lembar daun ungu kemudian direbus, kemudian tambahkan gula aren atau gula merah, dan kemudian satu butir kunyit ya, satu butir kunyit dipotong-potong, dimasukkan, direbus bersama daun ungu. Itu diminum berturut-turut selama 1 minggu. Bisa pagi, siang, sore, bisa pagi, sore, tapi minimal pagi sore untuk penyembuhan ya. Nah, ini pengalaman empirik sudah membuktikan teman-teman bahwa kawan saya yang juga masih saudara saya itu bisa sembuh total dengan minum daun ungu ketika punya keluhan wasir yang cukup lumayan kronis. Kemudian teman-teman bagi yang ini ingin buang air seni yang lancar ya, karena buang air seni yang lancar itu juga kunci bagi kesehatan tubuh kita. Itu bisa rebus 1 atau 2 genggam daun ungu, tambahkan ada 10 waras, kemudian bisa dikonsumsi sepagi dan sore. Oh ya teman-teman, tanaman ini juga bagus untuk merawat ginjal kita. Nah, ini satu hal yang sudah diteliti dari salah satu perguruan tinggi ya. Ini sangat bagus untuk merawat ginjal kita. Nah, penjelasannya begini teman-teman, efek nipoprotektif yang ada pada daun ungu merupakan kemampuan zat untuk melindungi fungsi ginjal. Caranya adalah kita konsumsi rutin ya, rebusan daun ungu sehari sekali atau sehari 2 kali. Bagaimana dilansir oleh US National Library of Medicine National Institute of Health, daun ungu ini bisa mengurangi tingkat kreatin dan urea yang dapat menjaga kerja ginjal. Jadi kerja ginjal kita itu, karena ginjal itu berfungsi memfilter semua makanan dan minuman terutama cairan ya di tubuh kita, maka dengan konsumsi itu bisa menjadi sarana untuk membuang kreatin dan urea yang ada di tubuh kita. Oke, ini sudah mendidih tampaknya ya. Kita akan masukkan gula teman-teman, gula merah ya. Buahnya ini udah mendidih ya. Oke, karena saya tidak ingin terlalu manis teman, gula merahnya saya cukup saya masukkan sini aja, segini aja, kita rebus ya. Kemudian biar nanti airnya berkurang ya, berkurang menjadi sekitar 2 gelas saja, kita didihkan dulu. Lalu minumnya teman-teman, minumnya itu kalau sudah dingin atau hangat-hangat ya, dingin atau hangat-hangat. Nah, ini bisa kita aduk begini ya, aduk biar merata, biar zat-zat yang ada di daun ungu ini bisa terelaborasi oleh air ya, dan nanti gula merahnya bercampur. Nah, gula merah itu kan juga bisa untuk tambahan kalori teman-teman. Biarkan itu kemudian nanti dididihkan sampai airnya kurang lebih tinggal 2 gelas. Oke teman-teman, ini tadi sudah saya rebus, sudah mendidih, kemudian saya sisakan airnya kira-kira 2 gelas ya, dan kemudian saya diamkan biar tinggal hangat-hangat lalu dikonsumsi. Oke, langsung aja teman-teman, ini kita konsumsi ya. Kita pakai gelas kecil begini, kita buka, ini seperti ini ya, lalu kita gunakan saringan begini, ini saringan teh ya. Biar kelihatan saya nuangnya ke sini, biar teman-teman kelihatan ini. Ini kita tuang. Oke. Ini masih segini, nanti untuk saya minum nanti sore. Kalau teman-teman ingin bikin porsi untuk 2 hari, maka harus 8 gelas gitu ya. Jadi 8 gelas, nanti sisakan 4 gelas, tapi syaratnya kalau 2 hari kan setiap pagi sore harus dipanaskan, diangetkan gitu. Tapi kalau saya lebih suka begini, 1 hari aja lah, pagi sore seperti ini. Dan ini tadi menggunakan air mineral, jadi prinsipnya menggunakan air yang
dalam tanda petik bagus teman-teman ya. Kadang-kadang kalau air di perkotaan itu kita mengantisipasi pencemarannya ya, kemudian deterjennya, kemudian di pegunungan berkapur dan sebagainya. Nah, saya menggunakan perasaan air mineral itu lebih sempurna itu ya, dengan untuk merebus jamu ya. Jadi seperti ini kita minum, enak ya, warnanya jadi seperti ini, ungu kemerah-merahan ya. Ini karena ada gula merahnya ya, gula Jawa ini. Segar, nikmat sekali, anget-anget ini ya. Ditambahkan madu juga bagus, madu atau gula aren ya, tapi kebetulan saya punyanya cuma gula merah. Ini hanya untuk menambahi rasa aja, cita rasa, tapi sebenarnya direbus langsung diminum pun juga nggak apa-apa, enak. Nikmat. Oke teman-teman, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Video ini memang agak panjang mungkin ya, karena saya ingin menyampaikan informasi sejelas-jelasnya biar tidak setengah-setengah itu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa kembali di video saya yang akan datang. Thank you, matur nuwun.